Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa dari program studi akuntansi, program studi manajemen, program studi gizi, dan program studi hukum yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, dan di mana ini juga merupakan pertemuan ke-10 dari mata kuliah pendidikan agama Islam untuk program studi manajemen, program studi akuntansi, program studi gizi, dan program studi ilmu hukum Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, kita mendapatkan hikmah. Ada sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang nelayan. Anaknya dalam keadaan lapar, menangis, meneteskan air mata karena tidak makan. Nelayan itu kemudian mengambil jaring dan pergi ke tengah laut. Lalu dipasang jaringnya. Alhamdulillah usahanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari hampir tenggelam, Allah Subhanahu wa taala memberinya rizki seekor ikan besar. Dia lalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil ikan tersebut dengan penuh keceriaan menuju ke rumahnya. Senang hati melihat seekor ikan besar. Lalu nelayan itu membawa ikan pulang. Saat di perjalanan, terbayang anaknya akan menyuap ikan yang segar. Hilang letih, hilang lelah, tetes peluh keringat dan air mata, karena nanti anak akan makan nyaman, perut akan kenyang, anak akan tidur. Hilang lelah melihat senyum anak tertidur pulas. Tapi itu ternyata hanya mimpi belaka. Apa yang dibayangkan nelayan itu sirna di tengah perjalanan. Karena di tengah perjalanan ada seorang raja yang sedang bertamasya. Raja melihat nelayan tersebut, lalu dia dihadapkan kepada sang raja. Melihat ikan yang ada di tangan si nelayan, sang raja merasa takjub dengan ikan tersebut. Akhirnya, sang raja merampasnya secara paksa, mengambil ikan tersebut untuk dibawa ke istananya demi membahagiakan permaisuri. Apa kata nelayan? "Wahai Tuan Raja, ini untuk anakku yang sedang lapar." Namun ternyata orang-orang yang punya kuasa ini merasa nikmat saat merampas ikan itu dari tangan yang lemah. Nampak kezolimannya menunjukkan kuasa terhadap orang yang hina. Ternyata ada kenikmatan tersendiri bagi mereka. Raja tetap memerintahkan untuk mengambil ikan milik nelayan. Sang nelayan tak mampu membayangkan ketika pulang ke rumah, anaknya dalam keadaan lapar, menangis, meratap. Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. Ikan milik nelayan kemudian diberikan kepada istri sang raja. Ratu senang melihat ikan besar, ikan menggelepar. Tapi takdir berkata lain. Taring ikan mengena ke ujung jari sang raja. Kemudian ikan itu menggelepar dan menggigit jari raja. Tiba-tiba raja merasakan sakit yang luar biasa. Lalu dipanggillah tabib, dipanggillah dokter untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata racun dari ikan sudah masuk ke darah dan sudah mulai terasa. Lama kesembuhan tak juga tiba. "Bagaimana ini tabib? Bagaimana ini dokter?" kata sang raja. Nampaknya jari tangan Tuan Raja harus diamputasi, harus dipotong.
untuk menghilangkan rasa sakit. Kata sang dokter. Akhirnya jari harus hilang karena tak ada jalan lain. Setelah jari putus, ternyata nyerinya tidak juga hilang, sakitnya juga tidak hilang. Akhirnya dipotong sampai ke pergelangan. Setelah dipotong, rasa sakit itu pun masih tetap tidak hilang. Kemudian dipotong lagi sampai ke siku. Apa boleh buat? Itu satu-satunya solusi. Akhirnya rasa nyeri pun hilang. Namun perasaan gundah gulana tetap ada. Raja masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya dipanggillah ahli hikmah. Raja kemudian menceritakan kisah ikan yang diambilnya dari nelayan. Apa kata ahli hikmah? Ahli hikmah itu mengatakan, ada orang yang teraniaya hatinya, ada orang yang tersinggung hatinya. Akhirnya nelayan itu dipanggil ke istana. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, wahai nelayan, apakah engkau sudi memaafkan raja dan berdamai dengan raja? Apa kata nelayan itu? Nelayan itu dengan lapang hati memaafkan. Wahai Tuan Raja, saya sudah memaafkan. Saya sudah lama melupakan peristiwa itu. Begitu rupanya mereka yang susah. Tidak sulit bagi mereka untuk membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang punya kuasa. Tuan Raja, aku sudah lama melupakan hal itu, Tuan Raja. Setelah itu Raja bertanya kepada nelayan, wahai nelayan, apa sebenarnya yang engkau katakan? Apa sebenarnya yang engkau doakan? Apa sebenarnya munajat yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya merasakan penderitaan yang luar biasa? Nelayan itu menjawab, tidak banyak wahai Tuan Raja. Pada waktu itu saya hanya mengadu kepada Allah, ya Allah, Raja sudah menunjukkan kuasanya, maka tunjukkanlah kuasamu. Bergetar hati sang raja. Ternyata dia tidak mengadu kepada penguasa. Nelayan tidak mengadu, tidak meminta kepada manusia. Dia tidak berharap kepada hamba, tapi dia mengadu kepada pemilik hamba. Begitulah Allah membalas. Hati-hati dan waspadalah terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doa-doa orang yang terzolimi. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan kita mendapatkan hikmah dari apa yang saya ceritakan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.